Polda Jawa Tengah telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 3 pelaku yang diduga telah menghalang-halangi pemakaman jenazah korban COVID-19. Itu diizinkan karena yang namanya TPU ada semua orang yang ingin menguburkan jenazahnya diperbolehkan. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kami dari Forkomas kali ini sedang bersama dengan Pak Daniel Sugito, Dr. Daniel Sugito. Beliau adalah pemangku wilayah di sini sebagai Ketua RW 8. Dan beliau saat ini memang sempat masih rame-ramenya yang terkait dengan penolakan jenazah kemarin perawat atau pahlawan corona, artinya yang kemarin dikubar-kuburkan ramai ditolak oleh warga, dan beliau ini adalah salah satu ketua RW. Nah, kita ingin mendengar satu cerita tentang beliau. Bagaimana sih kronologis yang sebenarnya? Apakah benar-benar ini warga yang menolak, atau ada provokasi, ataukah memang ada pihak-pihak lain yang menyusup ataupun bagaimana? Nah, ini beliau sendiri yang dari awal kalau kami melihat dan menginvestigasi, beliau sudah melakukan hal-hal yang memang beliau sendiri yang menyuruh untuk melakukan penggalian dan segala macam. Mari kita tanyakan pada beliau. Pak Daniel, ini kami mohon satu cerita, mungkin penjelasan dari Pak Daniel. Waktu dari awal kemarin itu, awalnya sih korban apakah sudah bagaimana ceritanya? Apakah korban dari yang meninggal ini, apakah warga dari sekitar Swagul atau bagaimana, Pak? Ceritanya dulu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi dari awal putusan keluarga yang meninggal ini sudah datang ke tempat saya. Dia minta izin supaya anggota keluarga yang meninggal ini untuk dimakamkan di samping makam bapaknya. Akhirnya saya memberikan izin dan saya mengkontak para penggali kubur untuk siap menggali. Dan saya juga menyampaikan WA kepada seluruh ketua RT se-RW 8 Kelurahan Bandarjo supaya juga ikut membantu dan mengawasi. Akhirnya saya juga terjun sendiri ke sana dan penggalian itu sudah berjalan dengan baik dan makam itu sudah jadi. Dan akhirnya ketika itu ada beberapa orang yang menolak untuk pemakaman jenazah daripada perawat ini. Saya tanya, masalahnya apa? Mereka yang pertama bahwa dia bukan warga di sini. Saya terangkan bahwa yang meninggal jelas itu adalah warga RT 3 RW 3. Walaupun saat ini dia tinggal ada di Kelurahan Susuan. Tapi beliau ini anaknya dari warga asli sini ya, Pak, ya, masih ya. Dia punya ahli waris di sini. Ahli waris ya. Jadi aturan kami di sini Boleh. siapapun yang meninggal boleh dimakamkan di Siwahul. Karena makam ini adalah makam umum, bukan makam pribadi. Jadi intinya prinsipnya Pak RW waktu dari pihak keluarga datang ke tempat Pak RW sudah mengizinkan ya, sudah bahkan sebagai Pak RW sebagai ketua pengurus makam sudah menyiapkan ubur rambe semuanya ya waktu itu. Kalau sudah siapkan ada papan, ada kayu balok, sudah makan minum mereka yang kerja kami sudah siapkan semuanya, juga kijing juga sudah disiapin di sana. Kami sudah siap semuanya. Terus kira-kira siapa, Pak, yang dari warga itu tendensinya apa sih mereka? Kok saya mendengar waktu itu alasannya, klarifikasinya katanya karena bukan warga sini. Apakah itu kan tadi sebenarnya sudah klarifikasi 3 ya, itu asli ya? Asli sih. Asli sini ya. Jadi saya sampaikan bahwa si korban ini memang ada penduduk RW 3 Kelurahan Bandarjo. Jadi memang kalau ada orang-orang mengatakan bukan orang sini, mereka sudah saya kasih tahu semua. Saya sudah jelaskan pada mereka. Dan alasan mereka pun tidak masuk akal. Waktu Pak Daniel mengkoordinir di sana, itu sudah digali, kemudian ceritanya warga mau protes gitu, Pak, mengepung gitu sebenarnya, Pak. Warga hanya di depan makam, Pak. Depan makam. Dia tidak sempat masuk ke sana karena memang tertahan di
depan Menolak gitu ya, Pak? Menolak. Yang melopori kira-kira berapa orang gitu, Pak? Sebenarnya mereka ini mengatakan mewakili warga. Mewakili warga. Padahal warga tidak ada yang menolak. Dan saya perhatikan mereka hanya pribadi-pribadi yang spontan karena melihat situasi kondisi yang seperti itu. Jadi bukan dikoordinir, bukan karena digerakkan, tapi karena spontanitas saja. Ya, terkait itu ada Pak RT-nya bagaimana waktu itu, Pak? Kami di situ ada 5 RT, Pak Ketua RT yang ada di situ, dan mereka Pak RT ini yang mengatakan bahwa saya adalah wakil dari warga dan warga tidak setuju dimakamkan di sini. Ya, karena informasinya yang saya terima itu namanya RT Purbo ya. Padahal kan Purbo kan istrinya perawat ya, Pak. Ya betul, ini perawat. Nah, terus kenapa sampai terjadi dia sangat aktif sekali menolak gitu? Ini yang kami sangat pengen tahu sebetulnya. Kenapa alasannya Purbo sampai seperti itu? Ya? Apakah ada desakan siapa di belakangnya? Memang sempat saya tanya, kenapa kamu harus berbuat seperti ini? Dia bilang, Pak, wajah saya orangnya keras-keras. Jadi, Bapak kan tahu wajah saya keras. Jadi saya didorong oleh wajah saya untuk menolaknya. Tapi saya tidak pernah melihat mereka berkoordinasi dengan warga. Berarti mereka adalah perorangan dan spontanitas saja. Kemudian dari pihak aparat ada yang turut hadir, Pak, mungkin dari Forkompimcam atau sampai dari pemerintahan daerah. Yang hadir pada itu ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Ketua DPRD Kabupaten Semarang, ada Pak Wakil Bupati Semarang, Pak Ngesti, dan masih banyak juga anggota dari BNPB dan juga dari Damkar juga ada di situ, dan masih banyak anggota yang lain. Beliau sudah berikan pengertian penjelasan kepada masyarakat. Sudah jelas. Masyarakat jelas menolak. Pak Daniel tidak bisa berbuat apa-apa saja. Karena dari dinas kesehatan. Pak, mungkin kita bisa tunjukkan, Pak, bukti Bapak waktu menggali itu, Pak. Mungkin bisa di waktu video Bapak sudah melakukan penggalian di awal. Ini mungkin videonya. Kami sudah melakukan penggalian. Tapi benar-benar sudah digali. Waktu itu sudah digali, tetapi warga yang menolak. Warga menolak, kemudian jangan dimakamkan di sini. Nah, tapi ini sudah melakukan. Ini ada bukti. Saya dengan warga sudah melakukan penggalian dan itu sudah jadi. Ini Pak ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Tapi warga, sekelompok warga tidak memperbolehkan untuk dimakamkan, menolak ya artinya. Ini Mas bapaknya, ini Pak D-nya. Ini juga kulitnya ini. Agar tidak boleh tetap terbuka, harus ditutup ketika tidak jadi dimakamkan di sini. Sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Daniel Sugito. Beliau pemangku wilayah sebagai Ketua RW 8 di Bandar Harjo di sini, dan beliau adalah juga Ketua Pengurus Makam di makam yang terkait dengan makam Swakul yang kemarin penolakan dari warga, sekelompok warga, saya kira oknum ya kalau kemarin menolak perawat dimakamkan di sini. Dan dengan terkait itu, setelah kami dengarkan dan kami melihat langsung situasi di lapangan, bahwa Bapak Dr. Daniel ini juga merupakan korban. Jadi Bapak Daniel ini sebetulnya sudah berupaya, sudah menolong dari pihak keluarga perawat untuk memakamkan di sana, dan sudah membantu sepenuhnya. Dari bukti semua penggalian segala macam ini sudah dilakukan upaya. Nah ini berarti Pak Daniel ini kami menilai bahwa beliau tidak sebagai provokator, bahkan beliau sendiri yang ditolak oleh masyarakat. Nah, kami dari Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat DPD Provinsi Jawa Tengah, kami dengan situasi yang seperti ini, kami tetap mendesak kepada pihak aparat
untuk agar peristiwa ini tidak terulang kembali pada daerah-daerah yang lain, tidak terulang kepada desa-desa yang lain. Jadi apapun ini kita melihat dari sisi kemanusiaan. Kalau ini mereka meninggal secara hukum Islam juga harus diurusi sampai dari pemandian, kafan, sampai sholat jenazah dan penguburannya harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang benar. Saya kira kalau sudah virus ini sudah seseorang itu mati, virusnya akan menjadi ikut mati. Dan selama kita tidak kena lelehan atau apapun, kita dengan prosedur yang akan dipandu oleh pihak medis tidak akan terjadi penyebaran yang luar biasa. Jadi kalau kami tetap mendesak kepada pihak kepolisian agar tetap sebagai upaya pencegahan kepada daerah yang lain, yang terjadi di sini pihak provokator yang kalau kami tadi diskusi dengan Bapak Daniel ini ada 9 nama, itu nanti yang sekarang ini sedang dalam penyelidikan kepolisian, itu kami mohon untuk diproses hukum. Ini sebagai contoh, diproses hukum, dan ini sebagai contoh agar daerah-daerah lain juga akan lebih bijak melakukan langkah ini. Jadi kami Forkomas akan mendukung dan mengawal demi keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih, salam sehat selalu.